Halo guys, salam sehat, salam semangat, salam sehat, semangat, mantap. Baik, perkenalkan, nama saya Zalfa Fadila dengan NIM 200106236 dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Oke, kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana sih interaksi obat kaptropil dengan kandesartan. Oke, sebelum lanjut ke materinya, jangan lupa subscribe ya. Sebelumnya, teman-teman tahu tidak kaptropil itu obat apa? Baik, kaptropil termasuk dalam kelas obat yang disebut penghambat enzim pengubah angiotensin atau AC yang mengobati tekanan darah tinggi, yaitu hipertensi dan gagal jantung kongestif. Tak hanya itu, obat kaptropil mampu menurunkan tekanan darah tinggi sehingga dapat mencegah terjadinya stroke, serangan jantung, dan masalah ginjal. Untuk dosis kaptropil terbagi dari dewasa yang hipertensi, dewasa yang gagal jantung kongestif, dan dewasa dengan darurat hipertensi. Yang pertama, dewasa dengan hipertensi yang dosis awalnya 25 mg per oral 2-3 kali sehari dan dosis pemeliharaannya ditingkatkan 1 atau 2 minggu hingga 50 mg per oral 3 kali sehari. Untuk dewasa gagal jantung kongestif, dosis awalnya 25 mg per oral 3 kali sehari. Untuk dosis pemeliharaannya 50 mg per oral 3 kali sehari selama minimal 2 minggu untuk memastikan respon yang memuaskan. Dewasa dengan darurat hipertensi diberikan 25 mg secara oral sampai 3 kali sehari, lalu dilanjutkan terapi diuretik dan dihentikan obat antihipertensi lain setelah mulai menggunakan obat ini. Lalu dapat meningkatkan dosis setiap 24 jam sampai tekanan darah memuaskan atau dosis maksimum. Untuk efek samping yang umum terjadi pada obat kaptropil, yang pertama yaitu batuk, mengalami tekanan darah rendah, dan juga kemerahan pada kulit dan sekitarnya. Lalu apabila pasien mengalami sesak napas, nyeri dada yang berlebihan, dan kalium darah yang tinggi, maka hubungi dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Biasanya, efek samping dari setiap obat berada pada brosur obat sendiri. Baik, di sini ada contoh obat kaptropil di mana berlogo lingkaran merah yang di tengahnya terdapat huruf K, yaitu yang menandakan obat ini termasuk dalam obat golongan obat keras sehingga harus dengan resep dokter. Lalu obat ini dapat disimpan dengan suhu di bawah 30 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya matahari. Lalu untuk obat kandesartan ialah obat penghambat reseptor angiotensin 2 atau ARB. Kandesartan ini merupakan obat antihipertensi pada orang dewasa dan anak-anak minimal 1 tahun untuk menurunkan tekanan darah yang dapat menurunkan resiko stroke atau serangan jantung. Untuk dosis kandesartan, yang pertama dewasa hipertensi, yaitu dosis awalnya 16 mg per oral sekali sehari. Untuk dewasa gagal jantung kongestif, dosis awalnya 4 mg per oral sekali sehari. Untuk pasien dengan pediatrik disesuaikan dengan berat badan pasien. Untuk efek samping yang umum pada obat kandesartan ini, yang pertama sakit kepala, sakit punggung, dan juga adanya gejala pilek. Namun apabila pasien mengalami tidak bisa buang air kecil, nyeri dada yang hebat, dan jantung yang berdetak lebih cepat, maka pasien harap menghubungi dokter. Obat kandesartan ini termasuk ke dalam obat golongan obat keras, yang dimana berlogo lingkaran merah dan terdapat huruf K. Lalu, bagaimana sih interaksi kaptropil dengan kandesartan sendiri? Dilihat pada studi kasus dari jurnal yang berjudul Gambaran Interaksi Obat pada Pasien Gagal Ginjal Kronik dalam Proses Hemodialis, yang dimana interaksi dengan tingkat keparahan major ditemukan pada penggunaan obat kaptropil dengan kandesartan sebanyak 3 kasus.
Interaksi dengan keparahan tingkat mayor ini yaitu interaksi antar obat yang dapat menimbulkan konsekuensi klinis hingga menyebabkan efek berbahaya dan memerlukan intervensi medis. Untuk kedua interaksi obat ini yaitu jenis interaksinya farmakodinamik yang terjadi antara obat-obatan yang mempunyai efek samping yang serupa atau berlawanan. Interaksi ini disebabkan oleh kompetisi pada reseptor yang sama atau terjadi antara obat-obatan yang bekerja pada sistem fisiologis yang sama. Lalu untuk tipe interaksinya yaitu aditif. Interaksi aditif ialah jumlah efek dua obat yang kedua obat tersebut bisa bekerja pada reseptor yang sama atau reseptor yang berbeda. Untuk mekanisme dari kedua obat ini yaitu meningkatkan efek resiko seperti hiperkalemia, hipotensi, NCOP, dan disfungsi ginjal karena efek aditif atau sinergis pada sistem renin-angiotensin. Nah, sistem renin-angiotensin sendiri yaitu sistem hormon yang mengatur tekanan darah dan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta resistensi pembuluh darah. Renin sendiri ialah enzim yang membantu mengontrol tekanan darah. Oleh sebab itu, kita dapat mencegah munculnya efek samping dari obat, yaitu yang pertama, membaca dosis dan aturan pakai, penggunaan obat sesuai dengan yang tertera di leaflet atau yang diresepkan dokter. Yang kedua, pergunakan obat sesuai indikasi yang jelas dan tepat sesuai yang tertera di leaflet atau yang diresep. Yang ketiga yaitu mencari informasi tentang kedua obat atau obat kombinasi yang diberikan dari dokter agar terhindar dari interaksi obat. Baik, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan pada pemaparan materi kali ini. Terima kasih telah menyimak. Sekian dari pemaparan materi yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.